Nah, ada berbagai cara, terutama ketika kita menggunakan desain eksperimen itu yang bisa meningkatkan validitas dari desain eksperimen ini gitu ya. Jadi ada banyak cara yang untuk memperkuat validitas dari desain eksperimen. Pertama adalah randomisasi, kedua pembutaan, dan kemudian ketiga adalah ketika proses analisisnya, yaitu kita menggunakan intention to treat analysis dibandingkan dengan per protokol analysis gitu. Jadi ada tiga hal ya, randomisasi, pembutaan atau blinding, dan kemudian ketika kita di teknik analisis. Ini adalah cara-cara untuk meningkatkan validitas penelitian dan desain eksperimen ya. Kita bahas satu-satu. Pertama, randomisasi. Jadi randomisasi itu, tadi kita kan udah ngomong bolak-balik randomisasi. Apaan sih sebenarnya randomisasi ya? Randomisasi itu adalah bahwa setiap subjek penelitian itu memiliki kesempatan yang sama untuk masuk menjadi kelompok treatment atau kelompok kontrol. Jadi randomisasi itu berbeda dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling. Berbeda ya. Jadi beda. Kalau random sampling kan tadi untuk dia terpilih dari populasi menjadi sampel, itu namanya random sampling. Kalau randomisasi dari sampel mau kita pilih jadi kelompok treatment ataupun kelompok kontrol itu masing-masing punya kesempatan yang sama. Nah, akhirnya kalau kita membagi kelompok treatment dan juga kelompok kontrol itu dengan secara random gitu ya, secara acak, kita harapkan akhirnya grup yang kita bentuk ya, grup intervensi dan juga grup kontrolnya itu comparable, bisa diperbandingkan. Dalam artian sama-sama gitu ya, gitu. Dan kemudian samanya itu dalam hal apa sih? Dalam hal heterogenitasnya. Jadi dalam hal perbedaan-perbedaan pada variabel-variabel yang lainnya. Misalkan kita anggaplah apa sih jenis kelamin, atau misalkan apa umur, atau misalkan apa tadi kebiasaan aktivitas fisiknya, kebiasaan makannya gitu ya. Baik yang terukur maupun yang tidak terukur dari penelitian seperti itu. Jadi kita harapkan dengan kita melakukan randomisasi itu kelompoknya itu comparable gitu, sama gitu. Variatifnya itu sama pada kelompok yang intervensi dan pada kelompok kontrol gitu. Contohnya adalah misalkan berarti gini, jumlah pada kelompok laki-laki, proporsi laki-laki perempuan pada baik kelompok treatment maupun kelompok yang kontrol itu sama, misalkan seperti itu. Misalkan kita tahu bahwa laki-laki jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu mempengaruhi tekanan darah, ya kan? Tekanan darah itu kan kecenderungannya lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, makanya tadi jumlah laki-laki dan perempuan kan berarti harus sama antara kelompok kontrol dengan kelompok treatment. Jangan sampai gitu ya pada kelompok treatment itu memang banyak ceweknya yang akhirnya betul kalau dia minum kopi itu nggak ada hubungan misalkan kayak gitu. Atau justru kebalikannya, kalau pada kelompok treatment tuh malah banyak cowoknya. Akhirnya bener tuh kalau minum kopi dia jadi meningkatkan hipertensi. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau tidak bisa dipahami mungkin bisa disimpan pertanyaannya atau langsung diketikkan pada open learning dan kemudian bisa ditanyakan nanti kita pas lagi sesi sinkron ya. Next tadi ya, untuk menggambarkan tadi bahwa randomisasi itu berbeda dengan random sampling gitu ya. Karena kalau random sampling itu tujuannya adalah untuk representasi dari populasi. Dan tujuannya adalah untuk generalisabilitas ya. Jadi lebih untuk meningkatkan validitas eksternalnya. Nah, sementara kalau random allocation atau randomisasi itu tujuannya adalah komparabilitas antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan validitas internalnya gitu ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa benar-benar nanti hasil dari variabel intervensi itu benar-benar mempengaruhi variabel terikatnya, bukan karena variabel perancu yang lain, gitu ya. Nah, kemudian faktor yang perkuat validitas desain eksperimen yang berikutnya adalah pembutaan ya, atau blinding. Blinding itu apa sih? Jadi sebenarnya concern utama atau istilahnya fokus
utama kita kalau lagi melakukan penelitian desain eksperimen itu adalah biar nggak ada bias. Bias apa? Bias macam-macam ya. Tadi bias seleksi udah. Terus kemudian yang ini adalah bias kalau si investigatornya itu kan gini, setiap orang yang meneliti itu kan pasti jelas ada kecenderungan, ada keinginan bahwa biar variabel intervensinya kita itu berhubungan gitu ya. Berhubungan dengan variabel tarikatnya dan benar mempengaruhi adanya menimbulkan efek pada variabel terikat. Itu pasti jelas ya. Pasti dalam peneliti, hati peneliti itu kita neliti kan karena kita pengennya taunya memang ada hubungan ya, atau pengen ada pengaruh gitu dari variabel intervensi kita ke variabel terikat gitu. Nah, blending ini tujuannya adalah untuk mengurangi itu, kemungkinan bias itu gitu. Jadi caranya adalah agar menjaga agar subjek dan investigatornya itu nggak tahu treatment apa yang diberikan, nggak tahu kelompok mana dapat treatment apa, orang mana dapat orang mana masuk dalam kelompok treatment atau masuk dalam kelompok kontrol gitu. Jadinya biar gitu ya, misalkan nanti ketika kita mengevaluasi hasilnya, kita jadi nggak lebih teliti gitu ya pada kelompok yang kita ingin lihat. Misalkan gini, kita mau lihat tekanan darahnya gitu pada subjek kita. Kalau kita tahu dia itu adalah kelompok yang kita kasih intervensi, misalkan kita pengen ada hubungan gitu ya antara dikasih kopi dengan peningkatan tekanan darah, misalkan kita ngecek tekanan darah, aduh ternyata tekanan darahnya rendah, jangan-jangan kita cek 2 kali gitu untuk memastikan benar-benar ini jangan-jangan nanti yang kedua karena orangnya grogi akhirnya jadi meningkat kan gitu, misalkan kayak gitu. Jadi untuk mencegah hal itu. Nah, kemudian akhirnya blindingnya tadi untuk mengurangi bias tadi dilakukan pada tahap apa? Pada tahap bisa waktu proses randomisasi dan kemudian juga ketika kita memberikan perlakuan, bisa ketika tahap asesmen pada variabel terikatnya. Jadi ketika kita mengukur variabel terikatnya, juga bisa pada ketika kita melakukan analisis ya, atau kita melakukan pembagian dan juga mengevaluasi dari peneliti ini gitu. Jadi blindingnya atau pembutaannya itu seperti itu. Jadi blinding itu adalah gampangannya itu kita buat agar subjek dan juga investigator itu nggak tahu kita si penelitinya atau dia si respondennya itu sebenarnya masuk dalam kelompok apa, apakah kelompok teman ataupun kelompok kontrol. Jadi kita nggak bisa mereka-reka hasilnya nanti. Misalkan ketika kita sedang memeriksa, mengecek tekanan darahnya atau variabel terikatnya kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang di-blind gitu ya, atau siapa yang dibutakan, atau siapa yang dibuat nggak tahu. Nah, pada penelitian itu ada yang disebut berbagai macam blinding. Jadi ada berbagai macam upaya blinding. Bisa single blinding, bisa double blinding, bisa triple blinding. Kalau single blinding itu adalah yang dibuat tidak tahu dia masuk dalam kelompok mana, itu adalah hanya subjek penelitiannya saja atau respondennya. Sementara kalau pada double blind yang dibuat tidak tahu berada pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol itu adalah selain si subjeknya juga si investigatornya. Ibaratnya kayak si peneliti yang ngecek, yang mengakses atau yang memeriksa variabel terikatnya kayak gitu. Dan kemudian kalau yang triple blind yaitu si subjeknya ya si investigatornya yang memeriksa uh, parameter-parameter variabel terikat juga pada evaluatornya ya yang misalkan menghitung atau melakukan analisis di akhir ketika penelitian seperti itu. Jadi minimal yang bisa kita lakukan adalah membuat blinding pada subjeknya. Kalau memang double blind itu tidak bisa dilakukan atau evaluatornya itu nggak bisa dilakukan gitu. Jadi tidak semua kondisi itu kita bisa membuat jadi kondisi yang paripurna, ibaratnya yang triple blind ini gitu. Tidak semua bisa dilakukan seperti itu. Ada kondisi-kondisi tertentu yang cocok cuman single blind aja atau pada yang double blind aja seperti itu. Saya ulang lagi ya, jadi untuk bisa melakukan blinding atau pembutaan ini itu bukan suatu hal yang mudah. Ada kondisi-kondisi tertentu yang mana uh,
Misalkan single blind itu lebih bisa dilakukan, atau mungkin double blind bisa dilakukan, atau malah triple blind bisa dilakukan. Jadi memang tidak setiap kondisi penelitian itu pasti bisa melakukan blinding semuanya. Oleh karena itu makanya dalam penelitian eksperimen itu harus melaporkan apakah melakukan upaya blinding ini atau tidak, seperti itu. Contoh seperti apa? Misalkan single blind atau double blind atau triple blind itu yang mungkin dilakukan. Misalkan begini, pada penelitian melihat efektivitas pil A dibandingkan pil B untuk menurunkan tekanan darah, misalkan seperti itu. Kalau intervensinya berupa pil, bentuknya pil, dan kemudian kontrolnya juga berupa pil gitu ya, maka dalam hal ini baik single blind, double blind maupun triple blind itu sangat mungkin dilakukan. Pertama apa? Karena kalau pada responden mau mengikuti penelitian itu biasanya dia akan diberitahu bahwa dia ikut penelitian untuk judul penelitian ini dengan intervensi seperti ini dan kontrol akan mendapatkan seperti ini. Kalau kita melakukan randomisasi, kemudian kan dia akan dibagi kontrol maupun intervensi. Kalau blinding, kita blinding, maka subjeknya tidak kita kasih tahu apakah dia itu dapat pil A ataukah dia dapat pil B untuk menurunkan tekanan darah tadi. Intinya pokoknya dia dapat pil itu untuk dilihat bagaimana tekanan darahnya sebelum minum pil dan kemudian setelah minum pil, seperti itu. Kan itu kalau misalkan pada kondisi yang penelitiannya dengan treatment yang sama-sama bermiripan gitu ya, misalkan kayak minum pil dengan minum pil kan itu sama, maka pada case seperti itu baik subjek, investigator maupun evaluator bisa dilakukan blinding, sampai ke triple blind seperti itu. Tapi kalau pada case yang beda antara intervensi dengan kontrolnya itu cetomoto gitu ya kalau bahasa Jawanya, sangat mencolok mata perbedaannya gitu ya, jadi nyulek-nyulek mata bedanya gitu. Orang sekali baca aja atau sekali lihat itu udah tahu bahwa ini tuh masuk intervensi atau enggak, kayak gitu. Misalkan seperti itu, case-nya adalah misalkan seperti ini, perbedaan efektivitas treatment tertentu gitu ya untuk misalkan kasus penyakit tertentu gitulah. Misalkan yang satunya itu adalah dengan operasi, yang satunya dengan obat. Nah, kalau yang satunya operasi, ada tindakan, ada perlukaan, dibandingkan dengan obat kan bedanya jelas-jelas gitu ya, menculek mata gitu. Mau di blinding kayak apa ya, respondennya tahu gitu. Kalau dia nanti dikasih tahu bahwa judul penelitiannya itu efektivitas antara treatment bedah dengan treatment obat, ya dia akan jelas tahu. Kalau dia misalkan dapatnya di operasi, ya dia pasti tahu kalau dia masuk dalam kelompok intervensi atau kelompok kontrol kan gitu. Jadi nggak mungkin di blind. Maka blinding single blind yang subjek nggak bisa dilakukan. Investigatornya misalkan mungkin nggak dilakukan, ya nggak mungkin juga kan, karena dia kan tahu, si investigatornya kan tahu mana yang punya luka, luka operasi, mana yang enggak kan ketahuan. Berarti single blind untuk investigatornya juga nggak bisa dilakukan. Nah, pada case yang seperti tadi gitu ya, yang misalkan bedanya itu mencolok mata dan baik peneliti maupun si respondennya itu pasti jelas tahu dia itu masuk ke kelompok treatment ataupun bukan, maka yang bisa dilakukan adalah masih bisa melakukan blinding, tapi yang di blinding adalah evaluatornya atau yang melakukan analisis datanya gitu. Jadi setidaknya yang melakukan analisis itu nggak tahu apakah kelompok A itu yang bedah ataukah yang B itu yang obat gitu. Jadi kayak cuma dibuat kode A dan B, mana di antara A dan B itu yang efektifnya lebih tinggi untuk misalkan kesembuhan penyakit kayak gitu. Jadi single blind itu bisa dilakukan pada tidak harus hanya pada subjeknya saja, tapi bisa misalkan pada evaluatornya saja seperti itu. Jadi ingat ya, pada tidak semua blinding itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi misalkan pada case yang satunya memberikan edukasi via media audiovisual, yang satunya lewat ceramah gitu. Otomatis subjeknya kan tahu kan kalau misalkan dia dari baca judul penelitiannya dan kemudian dia lihat dia itu masuk yang dikasih ceramah atau yang dikasih media audiovisual. Nah, kalau gitu kan berarti nggak mungkin double blind
apalagi double blind ya. Single blind itu dilakukan untuk yang si subjeknya gitu. Jadi Anda perlu mempertimbangkan nanti misalkan kalian melakukan blinding, nah treatmentnya atau mungkin intervensinya itu mencolok nggak perbedaannya antara dengan yang kontrol. Bisa nggak respon kira-kira di blind, dibuat buta, dia nggak tahu kalau dia itu masuk intervensi atau enggak gitu. Jadi tidak bisa sembarangan ya. Nah, tujuan untuk melakukan blinding ini adalah agar subjeknya tadi untuk mengurangi drop out atau istilahnya nggak patuh gitu. Kalau misalkan dia tahu dia masuk kelompok yang kontrol, terus dia mikir, wah nggak penting nih berarti saya kan yang penting kan yang intervensi misalkan, akhirnya dia jadi nggak patuh. Nah itu bisa gitu. Jadi tujuan untuk mengurangi drop out atau agar ketidakpatuhan. Berikutnya kalau untuk si investigatornya dilakukan blinding, tujuannya adalah misalkan untuk menghindari memperlakukan subjek suspek lebih ekstra gitu ya dibandingkan pada terutama pada kelompok treatment dibandingkan kelompok kontrol. Jadi karena tadi ya kecenderungannya peneliti itu kan pengennya kalau pada kelompok yang treatment itu ada efek kan gitu kan. Nah, akhirnya dia melakukan lebih ekstra kalau misalkan dia nggak menemukan efek kayak gitu. Dan kemudian juga misalkan mengurangi objektivitas pada kelompok kontrol gitu ya. Jadi misalkan kalau yang biasanya pada kelompok kontrol itu kan hanya pembanding, alah misalnya alah biasa aja, nggak usah dilihat teliti atau misalnya nggak perlu dia serius banget misalkan kayak gitu. Jadi untuk mengurangi objektivitas pada kelompok kontrol, menghindari mengurangi objektivitas pada kelompok kontrol. Dan kemudian untuk evaluatornya, nah kalau misalkan jika blinding investigator atau subjek itu tidak mungkin dilakukan, maka terus kemudian dilakukan blinding pada evaluatornya, terutama ini untuk menghilangkan bias terutama untuk kasus borderline. Kasus borderline itu kalau misalkan kayak kalian punya batas cut off antara yang termasuk misalkan masalah atau yang nggak masalah gitu lah, misalkan kain katakanlah poinnya itu 5 gitu. Nah, sementara kasusnya itu tadi 4,5 berapa gitu ya nilainya gitu. Nah, kalau misalkan pada kasus itu kan kasus-kasus borderline. Kalau 51 kan tidak dibulatkan misalkan. Sementara kalau 4,56 kan jadinya dibulatkan. Nah, kalau misalkan pada orang yang investigatornya itu tahu kalau itu kelompok treatment bisa jadi itu ya udah ini karena treatment dibuat aja jadi positif. Jadi berarti dia ada pengaruh kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Jadi untuk menghindari ini ya. Next berikutnya adalah untuk membuat validitas dengan melakukan pada saat proses analisis, yaitu dengan intention to treat analysis dibandingkan per protokol analisis. Apaan sih itu? Nah, jadi intention to treat analysis itu adalah analisis pada semua responden yang dirandomisasi sesuai dengan alokasi kelompoknya. Tidak mempertimbangkan kepatuhan mereka atau treatment yang sesungguhnya mereka terima atau ketidakpatuhan menerima treatment maupun menyalahi protokol penelitian. Jadi gampangnya gini, intention to treat analysis itu adalah kita menganalisis kelompok tertentu dimasukkan dalam kelompok intervensi ataupun kelompok kontrol, itu hanya bergantung dari hasil randomisasi kita. Misalkan kita randomisasi si individu A, B, C itu masuk dalam kelompok intervensi. Ya udah, nanti nggak peduli si individu A, B, C itu nanti patuh pada protokol penelitian atau enggak. Nah, kan yang namanya peneliti itu kan ada kemungkinan dia sebenarnya disuruh untuk melakukan tindakan apa, tapi misalkan dia nggak patuh karena dia males atau mungkin ya udah pokoknya nggak patuh aja gitu. Kalau nggak patuh dia tidak melakukan intervensi kan berarti sebenarnya dia masuk dalam kelompok kontrol misalkan kayak gitu, karena dia tidak melakukan kegiatan kita intervensi kan berarti sebenarnya dia masuk dalam kelompok kontrol. Nah, tapi kan akhirnya jadi beda dari awalnya. Awalnya dia harusnya masuk intervensi, kok dia nggak patuh atau dia tidak kemudian nggak melakukan kegiatan sehingga dia masuknya sama seperti kalau individu yang masuk kelompok kontrol. Itu kalau kita pakai intention to treat analysis ya kita tidak peduli dia itu akhirnya patuh atau nggak patuh, akhirnya melakukan intervensi atau tidak, ya kita analisis dia sama seperti dia adalah kelompok intervensi kayak gitu. Jadi kalau intention to treat analysis itu analisisnya ya sesuai dengan hasil randomisasinya gitu, nggak peduli dia patuh atau tidak patuh pada protokol gitu. Jadi contohnya adalah misalkan pada case
intervensi agar seseorang melakukan aktivitas fisik gitu. Misalkan aktivitas fisiknya misalkan disuruh lari berapa kali seminggu kayak gitu. Sementara yang kelompok kontrolnya enggak, melakukan aktivitas fisik biasa tanpa harus olahraga berat misalkan seperti itu. Nah, misalkan pada kelompok intervensi itu banyak responden pada kelompok intervensi itu akhirnya ujung-ujungnya itu nggak melakukan aktivitas fisik juga gitu karena males mungkin mager apalah terserah alasannya apa, intinya tetap dia tidak mengikuti protokol bahwa dia harus misalkan olahraga 3 kali seminggu berapa menit kayak gitu. Akhirnya kan sebenarnya dia sama dengan kelompok kontrol kan. Nah, berarti kan sebenarnya harusnya dia masuknya kontrol gitu kalau melihat apa yang dia lakukan. Tapi ternyata kalau pada intention to treat analysis itu ya berarti tidak peduli dia itu patuh atau enggak, dia tetap dianalisis sebagai kelompok kontrol. Itu adalah intention to treat analysis gitu ya. Nah, keuntungannya pakai intention to treat analysis itu memelihara keterbandingan antar kelompok yang diperoleh dari proses randomisasi dari sisi jumlah ya terutama, dan juga dari sisi mungkin karakteristik misalkan jenis kelamin, umur dan sebagainya. Kemudian memelihara jumlah sampel juga, nanti kalau banyak yang intervensi itu pindah jadi kelompok kontrol kan akhirnya intervensinya misalkan tadinya 30 terus jadi misalkan cuman 20 berapa gitu, dan kemudian meniadakan bias, dan kemudian hasil yang diperoleh itu lebih mewakili hasil praktik klinis yang lebih menunjukkan efektivitas dibandingkan efikasi. Nah, ini yang perlu kalian kenal. Apa yang disebut sebagai efektivitas dan apa yang disebut sebagai efikasi. Kalau efektivitas itu adalah untuk kita katakan bahwa suatu treatment A itu memberikan pengaruh atau istilahnya berhasil guna gitu ya pada kelompok orang itu pada variabel tertentu gitu. Jadi misalkan tadi apakah aktivitas fisik itu memberikan pengaruh pada misalkan penurunan berat badan kayak gitu. Nah, sementara kalau efikasi itu ada faktor kepatuhan di sana gitu. Jadi dalam artian apakah sebuah treatment tadi ya olahraga secara teratur itu dan orangnya benar-benar patuh olahraganya itu benar-benar 3 kali seminggu itu yang bisa menurunkan berat badan gitu. Sementara kalau yang olahraga tapi olahraganya itu tidak patuh 3 kali seminggu 50 menit itu tidak menunjukkan nilai efikasi gitu. Jadi nilai efikasi itu hanya dihitung pada orang yang benar-benar patuh pada protokol penelitian. Sementara kalau efektivitas itu lebih pada tidak peduli dia itu apakah benar-benar 3 kali seminggu 50 menit. Intinya tetap orang yang mau olahraga sesedikit apapun gitu ya, itu bisa menurunkan berat badan misalkan seperti itu. Nah, hasil dari intention to treat analysis itu lebih mewakili hasil efektivitas itu tadi gitu. Jadi menunjukkan bahwa sebuah treatment itu efektif walaupun dia tidak patuh banget seperti itu pada protokol penelitian. Nah, sementara kalau per protokol analysis itu hanya menganalisis data pada responden yang patuh pada protokol penelitian saja. Jadi kalau tadi case-nya aktivitas fisik yang 30 menit kali 3 kali seminggu pada kelompok intervensi, sementara yang kelompok kontrol itu cuma aktivitas fisik biasa, maka yang dianalisis jadi kelompok intervensi itu yang benar-benar 30 menit kali 3 kali seminggu. Kalau yang misalkan ada responden pada kelompok intervensi yang melakukannya itu 20 menit 3 kali seminggu, itu nggak dimasukkan dalam kelompok intervensi gitu. Jadi hanya yang patuh pada protokol saja. Nah, per protokol analisis itu bisa memberikan efikasi dari suatu intervensi gitu. Jadi bisa menunjukkan nilai dalam artian apakah itu berpengaruh atau tidak pada case responden yang patuh gitu. Tapi kalau yang patuh itu akhirnya bisa merepresentasikan situasi yang tidak merepresentasikan situasi yang nyata gitu dan cenderung menunjukkan efek intervensi yang berlebihan karena hanya pada yang patuh saja kan bisa nilainya jadi sangat tinggi gitu. Tidak merepresentasikan situasi yang nyata itu adalah karena bisa jadi tadi ya orang itu bisa jadi kecenderungannya ya mau aktivitas fisik tapi ya nggak bener-bener setiap hari seminggu 3 kali itu setiap minggu begitu terus gitu. Bisa jadi dia cuman kadang-kadang olahraga
teratur 3 kali seminggu, tapi kadang ya mampunya waktunya cuma bisa seminggu karena dia sibuk gitu. Jadi kayak tidak mencerminkan situasi yang nyata gitu. Jadi efikasi itu tidak menunjukkan efektivitas yang nyata dari sebuah intervensi seperti itu. Nah, kalau dari panduan konsort ya, panduan untuk melaporkan hasil penelitian desain eksperimen dengan randomized control trial itu merekomendasikan untuk melaporkan hasil analisis keduanya gitu. Biar nanti pembacanya itu bisa menginterpretasi sendiri ini tuh yang efektivitas itu yang seberapa dan kemudian yang efikasinya itu berapa kayak gitu. Ini adalah contoh ya, contoh sebuah RCT yang dipublish di New England Journal of Medicine. Dia itu membandingkan ibu-ibu yang ngasih makan makanan alergik ya, istilahnya yang bisa memicu alergi pada anak dengan yang menundanya. Jadi yang ngasih duluan dengan yang menunda makanan-makanan yang berpotensi alergi pada usia 1 hingga 3 tahun anaknya gitu. Nah, ini hasilnya. Kalau dari ITT-nya itu yang akhirnya beneran muncul alergi itu 5,6, sementara kalau yang ditunda itu 7,1. Tapi kalau per protokol analisisnya itu jauh lebih rendah ya, lebih rendah yang memunculkan alergi gitu pada yang lebih awal gitu. Nah, terus akhirnya yang menarik adalah hanya 32% dari partisipan di kelompok intervensi itu yang patuh gitu, yang artinya itu menunjukkan bahwa kepatuhan pada protokol penelitian itu rendah bisa dikatakan gitu. Jadi akhirnya karena kurangnya kepatuhan tadi, dia menjelaskan hal itu dan kemudian conclude-nya atau kesimpulannya itu trialnya itu meskipun dia menunjukkan ada beda ya, cuman dia tetap mengatakan tidak menunjukkan adanya efikasi pengenalan makanan yang alergi dengan kejadian alergi pada anaknya kayak gitu. Jadi ini adalah hasil contohnya. Jadi contohnya kita baiknya menjelaskan gitu ya, menjelaskan keduanya, hasil keduanya, dan kemudian kita kecenderungannya kita memberikan penjelasan kesimpulan kita gimana berdasarkan dua hasil tersebut seperti itu. Terakhir banget nih isu etika ya. Jadi berkaitan dengan subjek penelitian kita yang adalah manusia gitu ya. Maka kita harus memperhatikan prinsip etika yang harus kita patuhi kalau kita mau memberikan perlakuan pada subjek penelitian yang manusia gitu. Prinsip yang harus kita bawa adalah benefitnya outweigh the risk. Jadi kita harus benar-benar bahwa intervensi yang kita lakukan itu bahwa manfaatnya itu harus melebihi resikonya gitu. Jadi istilahnya manfaatnya itu harus melebihi mudorotnya gitu kalau istilah agamanya gitu kayak gitu ya. Karena tadi biasanya kan kalau RCT itu kan berkaitan dengan obat gitu. Obat kan pasti ada efek sampingnya gitu. Nah, tadi kita harus melihat bahwa sebuah intervensi itu harus banyak menimbulkan manfaat gitu ya dibandingkan efek sampingnya gitu. Karena efek samping itu kan ibaratnya berbahaya gitu. Sama seperti kayak kemarin waktu melihat efektivitas dari vaksin COVID-19 kan. Terus kemudian yang dilihat juga adalah apakah pada kelompok itu menimbulkan efek samping yang berbahaya gitu. Jadi emang prinsip utamanya itu tadi harus benefitnya outweigh the risk. Kita harus tahu dulu bahwa ini tuh lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudorotnya gitu. Jadi kita tahu bahwa ngasih vaksin uji coba pada orang itu kita harus sudah tahu bahwa ini tuh setidaknya aman pada uji lab kayak gitu. Baru kita berikan kepada individu beneran atau manusia beneran seperti itu. Nah, kadang-kadang ada beberapa konflik yang muncul ya, misalkan dihadapkan pada dua kondisi. Kita tahu bahwa satu treatment itu adalah merupakan terapi yang paling baik sekarang gitu. Sementara yang berikutnya adalah terapi baru yang mungkin menjanjikan gitu ya, dia itu adalah terapi yang baik gitu. Atau terus kemudian pada satu kondisi satu treatment itu dibandingkan dengan placebo gitu ya, atau satu treatment itu dibandingkan dengan tadi
treatment yang kita harapkan jadi yang baik gitu. Nah, kadang-kadang peneliti itu berhadapan dengan memberi salah satu kelompok individu terapi yang dinilai itu lebih tidak efektif atau inferior. Jadi kayak tadi kita ngasih pada satu orang placebo sama kita ngasih terapi yang standar, atau kita ngasih terapi yang kita tahu kita nggak ngerti dia itu lebih baik atau enggak gitu. Itu sebenarnya berhadapan pada isu etik gitu ya, bahwa artinya kita ngasih sesuatu ke orang yang itu bisa jadi tidak memberikan efek yang baik gitu. Terutama kalau pada sikonnya adalah itu pada berkaitan dengan kesembuhan penyakit, kayak misalkan kayak obat gitu ya. Orang itu kan sudah pada kelompok rentan karena dia sakit. Terus kemudian dia dikasih pilihan terapi yang satu itu baik, yang satunya nggak baik. Kan itu sebenarnya ada isu etik di sana gitu. Jadi ada konflik etika di sana sebenarnya gitu. Jadi makanya ini kalau kalian mau melakukan penelitian dengan subjek manusia, apalagi itu perlakuan, itu harus lolos review lembaga etik ya, harus diuji etikan seperti itu. Nah, makanya akhirnya untuk mengakomodir hal tadi ya harus ada informed consent. Jadi harus ada persetujuan setelah penjelasan. Penjelasannya harus apa? Tujuan penelitiannya. Tadi ya disampaikan bahwa memang respon itu harus tahu tujuan penelitiannya, metodenya, randomisasinya seperti apa gitu. Harus tahu penelitian ini tentang apa, dia dapat apa kemungkinan gitu. Dan kemungkinan keuntungan yang dia dapatkan apa, dan apa kemungkinan kerugian yang dia dapatkan. Kalau ini berkaitan dengan pengobatan, berarti efek samping apa yang mungkin akan dia dapatkan kayak gitu. Nah, kemudian responden tentu saja sangat berhak untuk setuju atau tidak setuju untuk mengikuti penelitian gitu. Jadi itu satu hal yang penting yang harus dilaksanakan pada penelitian desain eksperimen tadi ya, sebelum melakukan penelitian terutama dengan subjek manusia. Oke, begitu. Mungkin ini menjadi materi yang panjang ya. Semoga tidak bosan dalam menyimaknya. Dan kemudian kalau ada pertanyaan, catat aja, nanti kita tanyakan kalau pas lagi sesi meeting dengan Google Meet ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.